dalam Injil Lukas itu dikatakan bahwa Yohanes itu ya dia besar itu di padang gurun ya. Makanannya itu adalah madu ya dan belalang ya, belalang hutan. Nah, jadi itulah makanan Yohanes Pembaptis. Nah, jadi Yohanes ini seperti orang yang bertapa ya. Dia itu di padang gurun ya sampai dia dipanggil oleh Tuhan ya, sampai dalam Injil Lukas itu dikatakan firman Tuhan datang kepada Yohanes ya, pergilah ya, serukan ya pertobatan, lakukan baptisan ya, yaitu baptisan pertobatan. Nah, jadi ketika firman Tuhan itu datang kepada Yohanes di padang gurun, maka Yohanes dia meninggalkan itu padang gurun. Nah, kalau orang bilang itu dia meninggalkan tempat dia bertapa ya, dia pergi ya untuk menyerukan ya suara pertobatan, berita pertobatan ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, katanya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan ya, luruskanlah jalan ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya ya. Dalam Injil Lukas ya, malaikat Tuhan yaitu malaikat Gabriel berkata sama Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes itu akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia ya. Dia akan membuat hati orang bertobat, berbalik ya. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Nah, jadi Yohanes ini dia seperti Elia ya. Nah, kisah Elia itu ada di dalam kitab 1 Raja-Raja, kemudian di awal kitab Raja-Raja, yaitu di pasal 1, pasal 2 ya, di awal-awal kitab 2 Raja-Raja. Nah, itu menceritakan tentang Nabi Elia ya. Jadi Elia adalah seorang nabi Tuhan yang diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa ya. Pada zaman Nabi Elia, bangsa Israel bertobat ya, mereka meninggalkan penyembahan berhala ya kepada dewa Baal ya, pada zaman Raja Ahab ya, dan pada zaman Ratu Iseber ya, Iseber. Nah, jadi di sini dikatakan malaikat Gabriel menyampaikan nubuat ya, pesan Tuhan kepada Imam Zakaria pada waktu di bait suci, di bait Allah, yaitu bahwa dia akan mendapatkan seorang anak itu yang akan dinamakan Yohanes ya. Nah, anak ini akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ini bukan Elia ya, tetapi dia memiliki kuasa Elia, memiliki roh Elia, memiliki urapan Elia, memiliki kuasa Elia. Cuma Yohanes Pembaptis tidak membuat mukjizat seperti Elia ya.